Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera dari Tuhan Allah kita, itulah yang melampaui segala akal dan pikiranmu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Nas firman Tuhan yang menyapa kita pada ibadah minggu hari ini terambil dari Yesaya pasal 49, ayatnya yang pertama sampai ke-7. Demikian firman Tuhan. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam, dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing, dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, Engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku, firman-Nya. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Beginilah firman Tuhan, penebusan Israel, Allahnya yang maha kudus, kepada dia yang dihinakan orang, kepada dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa, raja-raja, akan melihat perbuatanku lalu bangkit dan memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah, oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang maha kudus Allah Israel yang memilih engkau. Demikian firman Tuhan. Salam, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Satu pernyataan daripada Yesaya ketika dia dipanggil dan dipilih oleh Tuhan untuk menjadi seorang hamba, menjadi seorang nabi di tengah-tengah bangsa Israel yang memiliki tugas yaitu untuk mengubahkan hati bangsa tersebut supaya mereka bertobat dan kembali kepada Tuhan. Dan Yesaya juga mempunyai tanggung jawab untuk dapat membawa kembali bangsa tersebut kepada tanah perjanjian dari tanah pembuangan, yaitu di tanah Babel. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini pernyataan daripada Yesaya menyatakan bahwa dia mengimani dirinya telah dibentuk oleh Tuhan sejak dari dalam kandungan ibunya. Dia mengimani hal itu, bahwa sejak dari dalam rahim ibunya, dia sudah menjadi pilihan Tuhan untuk menjadi hambanya. Hal ini juga kita ketemukan di dalam Injil, di dalam kitab Yeremia, saudara-saudariku, yang dimana dalam Yeremia 1, ayat yang kelima dikatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau dan telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi dari sini saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita dapat melihat bagaimana Yesaya maupun Yeremia yang telah ditetapkan oleh Tuhan sejak dari dalam kandungan. Berarti dari sini kita dapat belajar saudara-saudariku, jadi apa kita pada saat ini, apapun pekerjaan kita, imani dan syukuri itu adalah pemberian daripada Tuhan di dalam hidup kita. Dan mari kita imani bahwa itu adalah rancangan Tuhan bagi kita. Karena apa? Dikatakan bahwa dari dalam kandungan juga Tuhan sudah merancangkan kita, merancangkan yang baik bagi kita.
Tetapi sering kita manusia mengandalkan pikiran kita sendiri, sehingga terkadang kita tidak mengerti apa kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Kita selalu mengandalkan kekuatan kita. Kita selalu berupaya untuk melakukan apa yang kita ingini. Tapi dari sini kita dapat belajar, saudara-saudariku, bahwa apapun kita pada saat ini, apapun profesi kita, mari kita imani bahwa itu adalah pemberian Tuhan. Bahwa itu adalah rancangan Tuhan yang sungguh indah di dalam hidup kita. Dan biarkan Dia bekerja. Biarkan Dia yang bekerja di dalam hati kita, dalam setiap profesi kita. Itu harus kita imani dan kita syukuri bahwa Tuhan masih memakai kita. Tuhan masih memilih kita dan memberikan kita pekerjaan. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jadi apapun kita pada saat ini, kita imani bahwa Tuhanlah yang memilih kita untuk berada saat ini di dalam setiap pelayanan maupun dalam setiap pekerjaan kita. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga dengan Yesaya. Ketika dia telah mengimani bahwa Tuhanlah yang memilih dia dan yang telah memanggil dan menetapkan dia sejak dari dalam kandungan. Di sini kita dapat melihat bahwa Tuhan jugalah yang memperlengkapi dia. Tuhan juga yang memperlengkapi Yesaya di dalam pelayanannya, di dalam tugas tanggung jawab yang akan dia hadapi. Dapat kita lihat di ayat 2 dikatakan, Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam. Untuk apa? Untuk menyampaikan kabar sukacita, untuk menyampaikan pertobatan yang daripada Tuhan. Saudaraku, di sini kita dapat melihat bahwa firman Tuhan itu sangat menyakitkan. Firman Tuhan itu sangat tajam. Bahkan juga dikatakan di sini bagaikan anak panah. Menjadi anak panah. Berarti anak panah yang runcing, yang mampu menusuk sampai kepada hati kita. Berarti dari sini dapat kita lihat, saudara-saudariku, bahwa firman Tuhan itu tidak selamanya enak untuk didengar. Tetapi firman Tuhan itu juga dapat menusuk ke dalam hati kita dan dapat membuat orang sampai tersinggung. Tapi ingat saudaraku, jikalau kita tersinggung di dalam mendengarkan firman Tuhan, mari kita berubah. Firman Tuhan itu menusuk ke dalam hati kita supaya kita memperbaharui hidup kita, supaya kita memperbaiki kehidupan kita. Jangan kita langsung berkata, saudara-saudariku, ketika pengkhotbah menyampaikan khotbahnya yang mungkin menusuk ke dalam hati kita langsung kecewa, kita langsung marah kepada pengkhotbah tersebut dan mengatakan kepada pengkhotbah tersebut bahwa dia selalu menembak saya dari khotbahnya. Tidak. Tetapi memang itulah firman Tuhan. Ketika saat ini kamu merasa bahwa firman Tuhan menusuk sampai ke dalam hatimu, berarti Tuhan masih kasih kepadamu. Tuhan masih menyayangimu dan masih memberikan kesempatan untuk berubah. Sama seperti bangsa Israel. Begitu menusuknya firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesaya kepada bangsa tersebut hanya dengan satu tujuan, supaya bangsa tersebut mengimani dan mensyukuri bahwa hidup mereka itu adalah berkat daripada Tuhan, supaya mereka berubah dan bertobat kembali kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memang benar seperti yang dikatakan oleh orang Batak, siso kudo sidok nasitong, ya kan? Orang yang menyatakan kebenaran pasti akan dibenci oleh Tuhan. Karena banyak orang saat ini tidak ingin mendengarkan kebenaran itu. Ketika kebenaran itu dapat menusuk ke dalam hatinya, lebih baik mendengarkan apa yang enak didengar telinga. Demikian juga dalam khotbah-khotbah. Banyak orang sering atau berkeinginan kiranya lah khotbah yang dia dengarkan itu hanya dapat menyenangkan hatinya, jangan menyakiti hatinya. Padahal dikatakan firman Tuhan bagaikan pedang bermata dua, sangat tajam.
sehingga dapat menyayat hati, menusuk hati. Tapi ingat, itu semua adalah rancangan Tuhan untuk kita mengubahkan hati kita, mengubahkan kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai manusia, Yesaya juga merasakan bahwa ketika dia menyampaikan kabar sukacita yang daripada Tuhan, tetapi bangsa tersebut tidak mendengarkan dia, apa dia katakan? Dia mengatakan bahwa aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Ini adalah perkataan manusia. Kita juga sering hal ini terjadi dalam hidup kita. Ketika kita menasihati seseorang, tetapi kita melihat bahwa tidak ada perubahan, sehingga kita sering mengatakan bahwa sia-sia sudah, percuma saya menasihati, ya kan? Tidak ada gunanya. Saudaraku, itu adalah perkataan manusia. Tapi ingat, Tuhan menyampaikan satu jaminan, satu janji kepada orang yang tetap melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Dikatakan bahwa, namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Suatu penghiburan yang daripada Tuhan yang diperoleh oleh setiap orang yang tetap senantiasa melakukan firman kebenaran, yang tetap senantiasa mengabarkan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, saudaraku, jangan bosan-bosannya untuk menyampaikan kebenaran tersebut. Jangan bosan-bosannya untuk menyampaikan firman Tuhan. Sekalipun secara manusiawi kita menyatakan itu kesia-siaan, tapi ingat, upahmu besar di sorga. Ya, Tuhan menjanjikan suatu penghiburan kepada setiap orang yang tetap senantiasa konsisten menyampaikan firman kebenaran di tengah-tengah dunia ini. Tuhan pasti akan melihat dan pasti akan memberikan upah bagi setiap orang yang melakukan kebenaran tersebut. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ingatlah bahwa di dalam melakukan firman tersebut ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Ya, ketika Tuhan memberikan tugas bagi kita dan kita lakukan, ingat, Tuhan pasti akan menyertaimu senantiasa selama-lamanya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, disinilah Tuhan menginginkan Yesaya untuk menjadi terang bagi bangsa Israel, yang dimana bangsa Israel tadi hidup di dalam pembuangan dan hidup di dalam kebersihan mereka. Yesaya datang sebagai terang untuk menerangi hati bangsa tersebut, supaya mereka beroleh keselamatan. Saudaraku, kita adalah anak-anak terang. Sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen, kita disebut adalah anak-anak terang, dan Yesus juga menyampaikan kepada kita, jadilah garam dan jadilah terang bagi dunia ini. Karena apa? Karena kita telah terlebih dahulu diterangi oleh firman Tuhan. Kita telah terlebih dahulu beroleh berkat yang daripada Kristus Yesus. Oleh karena itu, jadilah berkat di tengah-tengah dunia ini. Jadilah penerang di tengah-tengah dunia ini. Karena Kristus telah menerangi hati kita. Dan dari sanalah, maka semua orang akan melihat bahwa kita adalah anak-anak terang. Ketika kita melakukan kasih dan menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Sama dengan Yesaya, ketika Tuhan menyampaikan kepada dia untuk dia menjadi terang di tengah-tengah bangsa Israel, dan dari sanalah bangsa-bangsa lain akan melihat bahwa umat pilihan Tuhan tersebut adalah anak-anak terang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, sehingga semakin banyak yang percaya kepada Tuhan. Demikian juga dengan kita, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita memiliki tugas sebagai anak-anak terang. Kiranyalah melalui sikap tingkah laku kita di tengah-tengah dunia, nama Tuhan semakin dipermuliakan, dan orang di luar sana mengenal kita
sebagai pengikut Kristus, dan semakin banyaklah orang yang percaya kepada Kristus. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan terakhir dikatakan, beginilah firman Tuhan penebus Israel, Allahnya yang Maha Kudus, kepada Dia yang dihinakan orang, kepada Dia yang dicicikkan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa. Saudaraku, bangsa Israel adalah bangsa yang terhina pada saat itu, karena mereka terbuang ke pembuangan Babel. Tetapi mereka dipakai Tuhan menjadi saluran berkat Tuhan, dan melalui mereka bangsa lain akan melihat kemuliaan Tuhan dan akan memuliakan nama Tuhan, dan mereka menjadi umat pilihan. Luar biasa. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita imani dalam hidup kita bahwa aku ada saat ini, itu semua karena kasih Tuhan. Aku ada pada saat ini, itu adalah atas rancangan daripada Tuhan. Mari kita serahkan hidup kita hanya ke dalam tangan pengasihannya. Dan mari kita memohon kekuatan yang daripada Dia di dalam setiap tugas tanggung jawab kita di tengah-tengah dunia ini. Saudaraku, suatu ketika ada seorang bapak yang dimana moto di dalam hidupnya adalah untuk dia menumpahkan kehidupannya seluruhnya untuk memperoleh dunia ini. Itu moto di dalam hidupnya. Dia hanya berkeinginan untuk menambah harta di dunia ini. Sehingga untuk mendapatkan itu semua, dia harus bekerja keras. Sehingga ia dapat menghidupi rumah tangganya. Dia memiliki kekayaan. Ya kan? Tetapi saudara-saudaraku, di balik semuanya itu, ternyata dia memiliki suatu penyakit. Dia memiliki suatu penyakit. Dan di dalam kesibukannya juga, dia jarang berjumpa dengan keluarganya. Dia jarang bersama-sama dengan keluarganya. Dan dia juga jarang beribadah dan membawa keluarganya untuk beribadah ke gereja. Karena apa? Karena moto yang tadi di dalam hidupnya adalah bekerja untuk mencari harta duniawi, bekerja untuk uang, bekerja untuk apa yang ada di dunia ini. Sehingga setiap hari tanpa mengenal lelah, dia hanya bekerja keras, bekerja dan bekerja, sehingga dia lupa untuk menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dan dia lupa untuk menjalin kebersamaan di tengah-tengah keluarganya, begitu juga untuk berkumpul dengan saudara-saudaranya ataupun di dalam lingkungannya, karena bagi dia hidup adalah bekerja. Lalu suatu ketika, saudara-saudariku, karena penyakit yang hinggap ke dalam tubuhnya, dia tersadar bahwa kerja keras yang dilakukannya, yaitu untuk memperoleh uang banyak, itu semua adalah kesia-siaan. Karena apa? Uangnya banyak, tetapi dia mendapatkan satu penyakit, ya kan? Sehingga oleh karena sakit penyakitnya, lambat laun uangnya juga menjadi habis. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di sanalah dia tersadar bahwa tidak selamanya ternyata hidup itu untuk bekerja. Lalu dia mengambil sikap dan dia menyatakan bahwa dia akan mengurangi jam kerjanya. Yang tadinya tiada hari untuk bekerja, bahkan 24 jam satu hari itu juga kurang bagi dia, tetapi dia mencoba untuk bekerja normal. Dan di sela-sela pekerjaannya, dia dapat berjumpa, dia dapat bersama dengan keluarganya, dia bisa berjumpa dengan saudara-saudaranya, dan dia juga memberikan waktu untuk beribadah, untuk bersama dengan keluarganya, bersama-sama ke gereja. Saudaraku, ketika dia memberikan waktunya
untuk dia bekerja secara normal dengan jam yang ditentukan, apa yang terjadi? Ternyata dia tidak menjadi miskin. Ya, sering karena ketakutan kita di dalam pekerjaan, kita berpikir bahwa ketika aku banyak bekerja, maka aku dapat banyak uang. Ya kan? Ternyata dia tidak menjadi miskin, saudara-saudaraku. Dia dapat hidup dan dapat menghidupi keluarganya. Dan lebih luar biasanya lagi, ketika dia bekerja dengan jam normal, maka penyakit yang hinggap di tubuhnya itu berangsur-angsur pulih dan berangsur-angsur dapat sembuh. Saudaraku, apa yang dapat kita lihat dari ilustrasi tersebut bahwa sering kita berpikir bahwa hidup ini hanya karena bekerja keras. Aku tidak akan dapat makan, keluarga aku tidak akan dapat makan, dan kami tidak akan dapat hidup jikalau tidak bekerja. Sehingga hidup kita ini kita paksa hanya untuk bekerja, dan bekerja. Tetapi ingat saudaraku, Tuhan menjamin kehidupan kita. Ya. Imani dalam hatimu bahwa Tuhan akan menjamin kehidupanmu. Apapun yang kamu peroleh, jikalau kita bersyukur, maka itu akan menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita andalkan selalu Tuhan di dalam hidup kita. Jangan kita mengandalkan pikiran kita. Sama seperti Yesaya dalam firman Tuhan ini, dia tidak lagi mengandalkan pikirannya, tetapi dia mengandalkan Tuhan di dalam setiap tugas-tugasnya, di dalam setiap tanggung jawabnya. Dan dapat kita lihat bahwa Tuhan juga membekali dia. Bukan hanya itu. Dan Tuhan juga memberikan janji dan upah yang sungguh besar bagi Yesaya. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari lakukan tanggung jawab kita di tengah-tengah dunia ini, yaitu untuk mengabarkan kabar sukacita bersama dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Hiduplah di dalam terang Kristus. Dan mari kita menjadi keselamatan bagi bangsa-bangsa. Kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Karena kita telah beroleh berkat dan karena kita telah diterangi oleh Kristus Yesus. Jadilah berkat dan jadilah terang di tengah-tengah dunia ini. Amin, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu yang mengajarkan kami pada saat hari ini. Supaya kami mengimani dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Dan supaya kami juga menjadi terang dan berkat di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Salam, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.